Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melanjutkan pertemuan kita tentang yang namanya fungsi dari permintaan. Ini adalah contoh dari fungsi permintaan jagung di kota Pontianak, di mana fungsi permintaannya adalah QD. Quantity demand sama dengan 100 min 10P. Artinya bahwa jika harga beras 0, permintaan beras bukan tidak terhingga melainkan harganya 100 ton. Tetapi permintaan jagung akan mencapai 0 apabila harga jagung mencapai 10.000 atau lebih. Kalau misalkan kita bentuk kurva, yaitu seperti di gambar sebelah itu ya. Jadi kalau misalnya harga jagung 0 itu bukan tidak ada yang diminta oleh konsumen, tetapi maksimal ketika harganya 0 ataupun gratis, maksimal permintaan terhadap suatu barang itu 100. Ketika harganya 2 ataupun 2.000, 2 juta kayak gitu ya, maka permintaan terhadap suatu barang itu 80 ton dan seterusnya. Dan jika harga jagung paling tinggi, itu artinya bahwa apa? Berapa sih harga maksimal? Harga jagung itu paling maksimal, harga jagung itu akan mempengaruhi terhadap permintaan, maksudnya tidak ada permintaan, yaitu ketika harga jagung itu 10, maka tidak ada permintaan terhadap suatu barang. Artinya bahwa paling tinggi itu harga jagung itu ketika ingin ada yang membeli yaitu di bawah 10. Ketika di atas 10 maka tidak ada, ketika 10 harganya maka tidak ada yang namanya permintaan terhadap jagung. Kayak gitu. Kita lanjut. Ini adalah contoh dari fungsi di mana D sama dengan fungsi dari P. Ini versi konsumen, maksudnya adalah berapa sih harganya kalau misalnya versi konsumen ya, berapa harganya saya akan membeli. P itu adalah simbol dari harga, QD itu adalah simbol dari yang namanya permintaan. Tapi sebaliknya kalau misalnya versi produsen, berapa yang kamu akan minta, Q itu. P sama dengan fungsi dari Q, artinya akan jumlahnya itu akan dipengaruhi oleh P kalau versi dari produsen, artinya jumlah itu dipengaruhi oleh harga. Artinya kalau misalnya kita bentuk dalam narasi, berapa jumlah yang kamu akan minta, yang akan kamu beli, saya akan menentukan yang namanya harganya. Begitu kalau misalnya P sama dengan fungsi dari Q. Kita lanjut, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 2P. Ini adalah contoh dari fungsi sebuah permintaan. Yang ditanya berapa jumlah barang yang diminta jika harganya 20, yang P itu maksudnya yang 2P itu, P itu kan belum ditentukan, P harganya berapa. Yang kedua, berapa harga yang diminta jika harga naik sebesar 25.000. Dan yang ketiga, berapa harga maksimum barang tersebut agar konsumen mampu membelinya. Artinya bahwa berapa sih maksimal harga itu ditentukan oleh produsen agar konsumen mampu membelinya. Yang keempat itu berapa kebutuhan maksimum, kebutuhannya, jumlahnya. Kalau yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga itu adalah harganya, harga paling tinggi. Yang keempat itu adalah jumlah yang paling tinggi yang mampu dibeli oleh konsumen. Sedangkan yang kelima adalah buatkanlah grafik dari fungsi dari permintaan QD sama dengan 100 min 2P. Yang pertama, berapa jumlah barang yang diminta jika harganya adalah 20. QD yang tadi fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 100 min 2P. QD sama dengan 100 min 2 kali 20. QD sama dengan 100 min 40. 40 ini dapatnya dari 2 kali 20. QD sama dengan 60, artinya permintaannya 60 ketika harganya ditetapkan menjadi 20. P-nya itu adalah 20. Itu adalah pertanyaan pertama. Yang kedua, berapa harga yang diminta jika harga naik sebesar 25? Yang pertama adalah ketika harganya 20, yang diminta itu adalah 60. Yang ini, ketika harganya naik sebesar 25, artinya naik 5.000, berapa jumlah barang yang diminta? Tentunya secara hukum teori atau hukum permintaan, ketika harganya meningkat maka jumlah barang yang diminta akan turun.
Q/D sama dengan 100 min 2P, ini adalah fungsi dari permintaan. Q/D sama dengan 100 min 2 kali 25. 25 dapatnya dari mana? Dari harganya, harga yang meningkat itu. Q/D sama dengan 100 min 50. Q/D sama dengan 50. Artinya bahwa ketika harga naik yang awalnya 20 menjadi 25, permintaannya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena sesuai dengan hukum permintaan. Bagaimana hukum permintaannya? Yaitu ketika harganya meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jumlah yang diminta turun, yang awalnya 60 menjadi 50. Itu kenapa menjadi 50? Karena faktor kenaikan harga barang tersebut. Yang pertanyaan ketiga, berapa harga maksimum barang tersebut agar konsumen mampu membelinya? Artinya berapa sih produsen itu menetapkan harga paling tinggi agar konsumen mampu membeli barangnya itu, atau pengen membeli barang itu, maksudnya begitu. Yaitu kalau kita asumsikan P maksimum, berapa P-nya itu, yang ditanya adalah P-nya, harga maksimumnya. Maka dengan asumsi Q-nya harus 0. Fungsi dari permintaannya adalah Q/D sama dengan 100 min 2P. Q/nya 0. Kalau di atas itu kan P sama dengan maksimum, Q sama dengan 0, maka Q/D-nya sama dengan 0. 0 sama dengan 100 min 2P. Setelah itu kita pindah ruas 2P-nya. 2P sama dengan 100. P sama dengan 100 dibagi 2. P sama dengan 50. 50 dapatnya dari mana? Dari 500 dibagi 2. Artinya bahwa harga maksimum yang ditetapkan oleh produsen agar konsumen, agar pembeli mampu membeli barangnya itu, yaitu sebesar 50. Ketika harganya ditetapkan menjadi 50 ke atas atau lebih tinggi daripada 50, maka jumlahnya tidak akan orang yang membeli. 50 saja tidak ada yang mampu membelinya, apalagi 50 ke atas, kan begitu. Artinya produsen harus menetapkan harga di bawah 50 agar konsumen mampu membeli barang itu, maksudnya begitu. Yang pertama itu, yang ketiga itu adalah berapa harga maksimum. Yang ini selanjutnya, pertanyaan nomor 4 itu berapa kebutuhan maksimum atau jumlah barang yang diminta agar konsumen membelinya. Harga maksimumnya berapa sih jumlah yang diminta atau yang dibeli oleh konsumen, berapa banyak, maksudnya berapa banyak jumlah kebutuhan konsumen, berapa banyak jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen, paling tinggi itu berapa, maksudnya begitu. Dengan asumsi Q sama dengan maksimum, yang ditanya adalah Q-nya karena kebutuhan maksimum, jumlah maksimum maksudnya. Dengan asumsi P sama dengan 0, ini syaratnya, maka Q/D sama dengan 100 min 2P, ini karena ada fungsi dari permintaannya. Q/D sama dengan 100 min 2, karena P-nya di atas itu 0, maka dikasih 0. 2 dikali 0 maka menjadi 0. Sehingga Q/D sama dengan 100, artinya apa? Jumlah paling banyak yang akan dibeli oleh konsumen adalah hanya sebesar 100. Kalau misalkan produsen menjualnya lebih daripada 100, maka tidak akan mampu membeli yang namanya konsumen. Begitu juga kalau misalkan di bawah 100, maka akan kekurangan terhadap permintaan atau kekurangan terhadap penjualannya, maksudnya begitu. Penawarannya berkurang. Kenapa? Karena jumlah maksimum yang akan dibutuhkan oleh konsumen adalah 100. Grafik itu bisa kita tentukan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut secara tatap muka bagaimana pembentukan dari grafik dari fungsi dari permintaan yang ini. Selanjutnya, perilaku konsumen. Jika harga suatu barang adalah sebesar 20, maka jumlah barang yang diminta adalah sebesar 60 unit. Tetapi jika harga menjadi sebesar 30, maka jumlah barang yang diminta menjadi 45 unit. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Hukum permintaannya bunyinya adalah ketika harga suatu barang itu meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ketika harga suatu barang itu meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kalau harganya yang 20, jumlah yang diminta akan 60.
Kalau harganya meningkat menjadi 30 atau naik menjadi 30, jumlah barang yang diminta menjadi 45, dari 60 menjadi 45. Kita lihat P1-nya harga pertama itu kan 20. Q1-nya atau jumlah barang yang diminta ketika harganya itu 20, Q1-nya itu adalah 60. P2 itu harga kedua yaitu mengalami kenaikan yaitu sebesar 30. Mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta menjadi Q2. Q2-nya adalah 45, dari 60 menjadi 45. Rumus yang digunakan adalah QD sama dengan AP plus B. Fungsinya adalah, kalau kita pakai rumus itu, QD yang pertama berapa? QD yang pertama adalah jumlah barang yang diminta adalah 60. 60 sama dengan A20. 20-nya dari mana? Dari P itu. P adalah harga pertama, itu adalah 20 plus B. 45 selanjutnya adalah 45. 45 itu dapat dari mana? Dari QD kedua. Dari jumlah barang yang diminta yang kedua. Sama dengan A30. 30 dapatnya dari P2 plus B. Maka dikurang. Ini namanya eliminasi. Fungsi dari untuk mendapatkan rumus ini namanya eliminasi. Jadi 15 itu dapatnya dari mana? Dari 60 dikurang 45 sama dengan 50. Yang min 10A itu adalah 20 dikurang 30 atau 20A dikurang 30A sama dengan min 10A. B dikurang B sama dengan 0, tidak ada atau tidak perlu ditulis karena tidak ada kayak gitu. Jadi A sama dengan 15 dibagi min 10. A sama dengan min 1,5, artinya koefisiennya, gradiennya. Gradiennya adalah, koefisiennya adalah min 1,5. Yang selanjutnya kita cari yang namanya konstantanya. Yaitu kalau yang pertama kita menggunakan QD sama dengan 60 min A20 plus B. Kalau misalnya kita pakai yang 45 sama dengan A30 plus B, itu sama juga, hasilnya tetap sama. Kalau kita yang di sini yang punya saya pakai yang namanya 60 sama dengan A20 plus B. 60 sama dengan 20 min 1,5. 1,5 itu dari gradiennya, dari A-nya itu, dari koefisien yang lembar kanan ini. Jadi plus B. 60 sama dengan min 30. Min 30 itu dapatnya dari 20 dikali min 1,5 sama dengan min 30. 60 plus 60 sama dengan min 30 plus B. B sama dengan 60 tambah 30. B sama dengan 90. Hasilnya berarti konstantanya adalah 90. Lanjut. Sehingga didapat persamaannya adalah QD sama dengan min 1,5 P plus 90. Ini adalah fungsi dari permintaan yang tadi. Yang ketika harganya 20 jumlah barang yang diminta itu 60, ketika harganya 30 jumlah barang yang diminta itu adalah 45. Pertanyaannya, berapa jumlah barang jika harga sebesar 40.000? Yang kedua, berapa kebutuhan maksimum dari persamaan di atas, maksudnya bukan hari ya, tapi dari persamaan di atas. Yang ketiga, berapa harga maksimum? Kalau misalkan yang pertama adalah jumlah barangnya ketika naik, berapa jumlah barang yang diminta. Yang kedua itu harga kebutuhan maksimum, jumlah maksimum yang akan dibeli oleh konsumen maksudnya. Yang ketiga adalah harga maksimum yang harus ditetapkan oleh produsen agar konsumen mampu membelinya. Yang pertama, jika yang dicari adalah Q itu adalah simbol dari jumlah, maka Q sama dengan maksimum. Berapa maksimumnya? Maka dengan syarat P harus 0. Jika yang dicari adalah P atau harganya, maka P sama dengan maksimum. Maka Q harus sama dengan 0, maksudnya begitu.
Jawabannya KID sama dengan min, min 1 KID sama dengan min 1,5P plus 90. KID sama dengan min 1,5 kali 40. 40 dapatnya dari mana? Karena kenaikan barang itu. Berapa jumlah barang yang pertanyaan nomor 1 itu? Berapa jumlah barang yang diminta ketika harganya menjadi 40? Yang pertama, kalau yang fungsi dari permintaan pertama itu kan 20.000. Yang ketiga 30. Kalau 40.000, berapa jumlah barang yang diminta oleh konsumen? Maksudnya begitu. P-nya itu adalah 40 plus 90. KID sama dengan min 60. Min 60 itu dapatnya dari min 1,5 dikali 40 dapatnya adalah min 60 plus 90 ditambah 90. KID sama dengan 30. Artinya bahwa min 60 ditambah 90 dapatnya adalah 30. Artinya bahwa ketika harga suatu barang itu ditetapkan oleh produsen menjadi 40 atau harganya 40, maka jumlah barang yang diminta itu oleh konsumen adalah sebesar 30 unit. Begitu maksudnya. Terus yang selanjutnya adalah berapa kebutuhan maksimum dari persamaan di atas. Artinya persamaan yang KID sama dengan min 1,5P plus 90. Maksudnya begitu. Jika yang dicari adalah Q, sesuai tadi yang saya utarakan di halaman sebelumnya, maka Q sama dengan maksimum. Artinya kalau sudah maksimum itu Q-nya yang diminta. Dengan syarat kalau Q yang diminta, maka P-nya harus 0. Maka QD sama dengan min 1,5P plus 90. QD sama dengan min 1,5 kali 0 karena P-nya 0 plus 90. QD sama dengan 90. Artinya bahwa kebutuhan maksimum seorang konsumen adalah 90. Kalau misalkan produsen menjualnya di bawah 90 unit, maka permintaannya kurang. Artinya jumlah barang yang diminta berkurang. Kenapa berkurang? Karena jumlah yang ditawarkan kurang dari 90. Bagaimana ketika misalnya barang yang ditawarkan itu lebih daripada 90, maka kelebihan penawaran. Itu maksudnya. Selanjutnya ketika misalkan yang ditanya adalah P harganya, berapa harga maksimum? Ketika yang ditanya adalah P, maka syarat yang harus dilakukan adalah Q-nya harus 0. Jadi persamaannya adalah persamaan yang tadi kita sudah jelaskan. QD sama dengan min 1,5P plus 90. Maka QD-nya jumlahnya kan harus 0. Maka Q harus 0. Maka QD-nya 0. 0 sama dengan min 1,5P plus 90. Jadi 1,5P itu dipindah ruas menjadi plus menjadi 1,5P sama dengan 90. P sama dengan 90 dibagi 1,5 ini ya. Dibagi 1,5 bukan dibagi 3, tapi dibagi 1,5. Dibagi 1,5, 90 itu dibagi 1,5 itu hasilnya 60. Bukan 30 tapi 60. Jadi harga maksimum yang ditetapkan oleh produsen agar konsumen mampu membeli barang itu adalah 30. Kalau produsen menetapkan harga itu di atas 50, di atas 60 maksudnya, maka jumlah barang yang diminta tidak ada, 0 maksudnya. Ketika misalkan harganya di bawah 60, maka yang diminta akan lebih banyak. Kayak gitu maksudnya. Kalau kita pakai hukum permintaan, karena ketika hukum permintaan itu kan yang tadi saya utarakan bahwa ketika harganya turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Artinya bahwa harga maksimum produsen menetapkan harga itu adalah dengan harga 60.
Tidak boleh lebih dari 60. Kalau lebih dari 60 maka jumlah barang yang diminta itu adalah 0. Selanjutnya ini adalah kurva dari yang namanya fungsi permintaan tadi. QD sama dengan min 1,5P plus 90 itu. Menentukan titik potong sumbu pada kurva permintaan. Maksudnya titik potongnya itu yaitu di titik potong antara garisnya itu. Yang sebelah ini kan garis titiknya itu, garis melengkungnya, kurvanya, gradien, bukan koefisiennya, gradiennya, kemiringan kurvanya itu. Jika fungsi dari sebuah permintaan terhadap beras adalah QD sama dengan min 2Q plus 150, tentukan titik potong sumbu fungsi permintaannya. Mencari titik potong sumbu Q dan P untuk fungsi permintaan beras. Ini adalah contohnya permintaan beras. Mencari titik potong sumbu Q dengan syarat P sama dengan 0. Gitu ya. Jadi P yang dicari adalah titik potongnya, titik sumbu Q-nya. Yang garis horizontal itu. Yang mendatar itu maksudnya. P sama dengan 0, maka kalau misalkan yang dicari adalah Q, maka syaratnya P harus 0. Maka 0 sama dengan min 2Q plus 150. Min 2Q itu kita pindah ruas, 2Q sama dengan 150. Q sama dengan 150 dibagi 2. Q sama dengan 75, artinya titik potong atau titik potong sumbu kurva permintaan untuk Q adalah 75. Itu yang garis vertikal 75 itu. Yang garisnya agak tebal itu yang berbentuk panah itu 75, itu adalah sumbu maksimal. Sumbu maksimal titik potong sumbu, maksudnya begitu. Terus yang untuk menentukan P-nya, yang harga yang di atas yang garis vertikal itu, syaratnya adalah Q-nya harus 0. Mencari titik potong sumbu P dengan syarat Q-nya harus 0. Ini contohnya. P sama dengan min 2Q plus 150. P sama dengan min 2, Q-nya 0. Maka dikali 0 plus 1 ditambah 150. P sama dengan min 2 kali 0 itu sama dengan 0. P sama dengan 0 tambah 150. P sama dengan 150. Artinya P-nya itu di harga, di sumbu vertikalnya, di P-nya itu, maka disimpan di 150. Titiknya adalah 150. Dari hasil perhitungan di atas dapat bahwa titik potong kurva permintaan di mana P adalah 150 dan Q adalah 75. Itu maksudnya. Di bawah ini adalah permintaan beras di pasar Pelamboyan Pontianak pada tahun 2023. Permintaan beras misalkan ketika harganya 5.000, jumlah barang yang permintaan ketika jumlah barangnya. Maksudnya begini, ketika jumlahnya berapa sih, ketika harganya 150 berapa jumlah barang yang diminta? 5.000. Ketika misalkan harganya 200.000 jumlah barang yang diminta 4.000 dan seterusnya. Ketika harganya 500 maka jumlah barang yang diminta tidak ada, artinya tidak ada pembelian suatu barang. Karena apa? Karena kemampuan dari konsumen untuk membeli barang itu di bawah 500. Kalau harganya 500 ke atas maka jumlah barang yang diminta itu tidak ada, 0, maksudnya begitu. Dari tabel di atas buatlah fungsi permintaannya dan kurva permintaannya. Ini penyelesaian mencari fungsi dari sebuah permintaan. Rumusnya adalah QD sama dengan A min BP. Ada juga misalkan yang pakai rumusnya itu kan B A P plus B, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai metode yang seperti ini, misalnya 5.000 sama dengan A min B 100 kali 150 itu dapatnya dari mana? 150 itu dari harga pertama itu. Sedangkan 4.000, yang 4.000 itu adalah permintaan yang kedua. Kalau misalnya kita pakai
permintaan yang ketiga yang 3.000 ketika harganya 25.000 itu jumlah barang yang diminta 3.000 sama saja bisa. Yang penting adalah ada permintaan pertama dan ada permintaan kedua. Kita asumsikan permintaan kedua adalah 4.000 sama dengan A min B kali 2.000 kali 200. 200 dapatnya dari mana? Dari P permintaan kedua. Yaitu kita kurang 5.000 dikurang 4.000 sama dengan 1.000. Jadi 1.000 sama dengan A dikurang A sama dengan 0 min tambah min kali min atau min bagi min juga plus, maka B kali B kurang B sama dengan 0, maka 150 dikurang 200 sama dengan min 50 maksudnya min 50 ya ini. Min 50. 150 dikurang 200 sama dengan min 50. B sama dengan 1000 dibagi min 50. 1000 dibagi min 50. 1000 dibagi 50 sama dengan min 20. Artinya gradien atau B-nya itu adalah min 20. Artinya bahwa slope atau kemiringannya atau koefisiennya adalah dari permintaan di atas adalah min 20. Selanjutnya kita mencari yang namanya konstanta, nilai A-nya. Diketahui bahwa nilai dari B adalah min 20, bukan 20 ya, tapi min 20. QD sama dengan A min BP 5.000 sama dengan A min 20. Ini sudah betul min 20 ya. Dikali 150. 150 dapatnya dari mana? Dari permintaan pertama. Kalau misalnya kita pakai misalkan yang 200 sama saja. Berarti QD-nya itu harus 4.000 dan P-nya harus 200. Karena ini pakai contoh yang 5.000. 5.000 sama dengan A min 3.000. 3.000 dapatnya dari mana? 20. 20 itu dikali 150 dapatnya 3.000. A sama dengan 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 8.000. Maka dapat sehingga fungsi dari permintaannya adalah 8.000 min 20P, atau kita balik misalkan QD sama dengan 20P plus 8.000. Begitu maksudnya kalau misalnya kita balik. Jadi kalau misalnya kita bentuk kurvanya seperti itu. Jadi P-nya itu titiknya itu adalah 500. Titik dari jumlahnya itu adalah 500. Jumlah barang maksimal yang diminta itu adalah 500. Itu maksudnya. Selanjutnya, fungsi permintaan konsumen terhadap suatu barang di salah satu pasar di Kalimantan Barat adalah jika harga barang sebesar 20.000, jumlah barang yang diminta adalah sebesar 50 unit. Tetapi jika harga barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 10.000, maka jumlah barang yang diminta turun menjadi 10 unit. Artinya turunnya signifikan ketika misalkan harganya naik 10.000. Dari deskripsi di atas buatlah fungsi permintaan dan grafik permintaannya. Penyelesaiannya, mencari fungsi permintaan diketahui P pertama itu kan 20. Q yang pertama adalah 50. Ketika harganya 20, cuma barang yang diminta 50. Dan P yang kedua itu 30. Naik sebesar 10.000 maksudnya kan. Naik 10.000. Jadi di 20 itu ditambah 10 karena mengalami kenaikan sebesar 10.000. 30. Q kedua itu adalah 10. Kenapa 10? Mengalami penurunan, berarti dari 20 menjadi 10. Kayak gitu. Jika fungsi persamaan adalah linear, jika harga naik maka jumlah permintaan turun, maka rumus yang digunakan adalah QD sama dengan AP plus B. Jadi kalau misalnya fungsi permintaan yang ini, rumusnya ini adalah A ini adalah koefisien, sedangkan B-nya itu adalah konstanta. P itu adalah variabel produknya atau barangnya.
Jadi ini contohnya ketika misalnya kita mencari yang namanya gradien, kita mencari yang namanya konstantanya. Jadi kalau misalkan yang pertama 50 dikurang 10 sama dengan 40, 20A dikurang 30A sama dengan min 10A, B dikurang B sama dengan 0, maka 40 sama dengan min 10A. A sama dengan 40 dibagi min 10, A sama dengan min 4, gradien, koefisiennya. Sedangkan yang selanjutnya mencari yang namanya konstantanya menggunakan fungsi permintaan. Ini kalau misalnya kita menggunakan fungsi permintaan yang pertama, 50 sama dengan 20A plus B, itu maksudnya gitu ya. Persamaan yang pertama, 50 sama dengan 20A tambah B. 50 sama dengan 20 kali min 4. Min 4 itu dapatnya dari mana? Dari A-nya itu, dari gradiennya itu. Plus B, 50 sama dengan min 80. Min 80 dapatnya 20 dikali min 4. Berarti 50 sama dengan min 80 tambah B. B sama dengan 50 tambah 80 sama dengan 130 karena ditambah. Menggunakan fungsi permintaannya begini. Kalau fungsi permintaannya adalah 10, kalau kita pakai fungsi permintaan yang kedua, maka 10 sama dengan 30A plus B. 10 sama dengan 30 kali 4 kali min 4. Min 4-nya dapat dari koefisien atau dari koefisiennya atau dari gradiennya, dari A-nya itu. Plus B, 10 sama dengan 120, min 120 dapatnya 30 dikali min 40. Plus B, B sama dengan 10 plus 120, maka B sama dengan 130. Interceptnya maksudnya kan sama kalau misalnya kita pakai persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Sehingga fungsi permintaannya didapat adalah QD sama dengan min 4P plus 130. Ini adalah gambar grafiknya. Kalau misalkan yang pertama, jika P0 maka jumlah barang yang diminta adalah 130. Berarti 130. Titik dari K-nya adalah 130. Ketika misalkan harganya, kita misalkan yang dicari, yang diminta adalah P-nya, maka Q-nya harus 0. Grafik yang kedua itu. Langkah yang kedua, jika Q sama dengan 0, maka jumlah barang yang diminta adalah 32,5. Dapatnya dari mana? Dari 130 dibagi 4. Sama dengan 32 min 5. Langkah yang ketiga adalah karena P sama dengan 35 dan Q sama 130, maka ketika misalkan grafik yang ketiga ini adalah bentuknya begini. Ketika misalkan fungsi dari permintaannya adalah QD sama dengan min 4. Min 4P plus 130. Ini. Jika harganya 30, jumlah barang yang diminta adalah 10. Ketika harganya 20, jumlah barang yang diminta adalah 50. Contoh diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 100 min 2P. Pertanyaan dari fungsi permintaan di atas, jika harga atau P barang sebesar 20 barang, harga barang sebesar 25.000, jumlah barang Q yang diminta berapa? Maksudnya begitu. Jika harganya misalkan naik sebesar 35.000, jumlah barang yang diminta berapa? Dan seterusnya. Berapa harga maksimum barang yang diminta? Jadi 5 pertanyaan ini sesuai yang pertama. Jika harga barang sebesar 5.000, 25.000, jumlah barang yang diminta adalah berapa? Ini QD sama dengan A min BP. A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien, P itu adalah variabel harga dari variabelnya, maksudnya harga dari variabel. QD sama dengan fungsi permintaannya adalah 100 min 2P. QD sama dengan min 2 kali 25. 25 dapatnya dari mana? Dari harga 25. QD sama dengan 100 min 50. QD sama dengan 50. Artinya ketika harganya 25.000, jumlah barang yang diminta oleh konsumen adalah 50. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini sama dengan yang soal-soal sebelumnya. Jadi kalau misalkan harganya 35.000, jumlah barang yang diminta adalah QD sama dengan 30. Artinya jumlah barang yang diminta adalah 30.
Yang ini adalah berapa harga maksimum barang tersebut. Artinya ketika barang itu harga maksimumnya berapa agar mampu membeli yang namanya konsumen atau konsumen mampu membelinya. Yaitu sebesar P sama dengan 50. Artinya kalau misalkan harganya 50, konsumen tidak akan mampu membelinya. Di bawah 50, konsumen mampu membeli barang itu. Di atas 50.000 atau 50 ke atas, konsumen tidak akan mampu membeli barang itu, maksudnya. Berapa kebutuhan maksimumnya? Kebutuhan maksimumnya Q sama dengan maksimum, P sama dengan 0. Yang diminta atau yang disuruh cari adalah Q-nya. Q-nya adalah maksimum, P sama dengan 0. Maka ketika misalkan berapa kebutuhan maksimum, artinya berapa sih jumlah barang yang akan diminta paling banyak oleh konsumen. Ketika harganya 0 atau gratis kayak gitu, kebutuhannya berapa? Yaitu 100. Artinya bahwa jumlah maksimum yang diminta oleh konsumen adalah sebesar 100. Artinya kalau misalnya harganya 0, maksimum yang diminta oleh konsumen itu hanya sebesar 100 kayak gitu. Kalau contoh grafiknya seperti ini, sama juga kayak tadi itu kan. 100 itu dapatnya dari mana? Dari QD sama dengan 100 itu. Yang pertama ini, yang ini. Idenya adalah 100, jumlah barang yang itu adalah 100 grafik yang pertama. Kalau yang kedua, grafik yang kedua ini 50 dapatnya dari mana? Dari yang ini. P sama dengan 50, itu adalah grafik yang kedua. Terus grafik yang ketiga, ini kan kalau grafik pertama kedua ini adalah contoh saja, tahapan saja, sedangkan grafik lengkapnya itu kan yang ketiga, di langkah ketiga. Slope atau sumbu potongnya itu adalah 50 dan 100, maksudnya begitu. Kalau harganya 35, jumlah barang yang diminta adalah 30. Kalau harganya 25, jumlah barang yang diminta adalah 50. Misalkan rumus permintaan yang seperti ini juga ada beberapa fungsi dari permintaan, rumus dari fungsi permintaan. Rumusnya adalah P sama dengan P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Keterangan P1 itu adalah harga awal, harga pertama. P2 itu harga akhir. Q1 itu adalah jumlah awal, Q2 itu adalah jumlah akhir, maksudnya begitu. Contoh misalkan P pertama itu, harga pertama itu 20.000, jumlah barang yang itu 250. Ketika harganya turun menjadi 150, 1.500, jumlah barangnya yang diminta itu naik sebesar 50, Q2-nya itu. Maka kalau misalnya kita pakai rumus yang tadi itu, maka P sama dengan P min 2000, 2000-nya dapat dari mana? Dari P1 dibagi P2, P2-nya adalah 1.500 dikurang 2000, 2000-nya adalah P1, kita lihat. Yang rumusnya ini, dari rumus fungsi permintaannya. Q sama dengan Q min 250, 250 adalah Q1 permintaan awal. Dibagi 500, 500 itu adalah Q kedua. Jumlah barang kedua, maksudnya begitu. Dikurang 250. P sama dengan P min 2000 dibagi min 500. Min 500 dapatnya dari mana? Dari 1.500 dikurang 2000 sama dengan 500 min 500. Sama dengan Q min 250 dibagi 250. 250 itu dapatnya dari mana? Dari 500 dikurang 250. Jadi ini kita kali silang. Yang min 500 itu kita kali dengan Q sama min 250, sedangkan 250 yang bawah itu kita kali dengan P min 2000. Jadi 250 dikali P min 2000. Artinya 200 dikali P dan 250 dikali P, 250 dikali 2000 kayak gitu. Dan selanjutnya min 500 dikali Q dan min 500 dikali 250. 250P, 250P ini dapatnya dari mana? Dari 250 dikali P, maka 250P. Min 500.000, 500.000 dapatnya dari mana? Dari 250
dikali 2000, dapatnya adalah 500.000, sama dengan min 500 Ki. 500 Ki dapatnya dari mana? Dari min 500 dikali Ki, plus karena min kali min sama dengan plus, atau min bagi min adalah plus. 500 min 500 dikali min 250, maka dapatnya adalah 125.000. Jadi 250P sama dengan min 50 min 500 Ki plus 125.000 plus 500.000. Kenapa plus? Karena pindah ruas. 500 yang sebelah kanan ini pindah ruas ke sebelah kiri, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus. Karena pindah ruas dia, maka menjadi plus atau tambah 500.000. 250P sama dengan min 500 Ki plus 675.000. Dapatnya dari mana? 125.000 ditambah 500.000 sama dengan 675.000. Maka P sama dengan min 500 Ki plus 675.000 dibagi 250. Maka persamaannya P, fungsi dari permintaannya adalah P sama dengan min 2 Ki. Min 2 Ki ini dapatnya dari mana? Dari min 500 Ki dibagi 250. Sedangkan 675.000 dibagi 250 sama dengan 2.700. Ini adalah fungsi dari P-nya. Oke, gitu. Yang selanjutnya, kalau misalnya jika fungsi permintaan dinyatakan pada PD, artinya ketika misalnya fungsi permintaannya dinyatakan dengan P, maka fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 2Ki plus 2.700. Kalau misalnya dinyatakan dengan Ki bagaimana? Maka ini contohnya yang warna yang agak biru ini. Jadi PD sama dengan, ini kan fungsi permintaan ketika dinyatakan dengan P, maka PD sama dengan min 2Ki plus 2.700. 2Ki sama dengan min P karena pindah ruas plus 2.700 ditambah 2.700. Ki sama dengan min P tambah 2.700 dibagi 2. Maka Ki sama dengan min 0,5P, dapatnya dari mana ini? Dari P ini. P ini kan 1, sebenarnya adalah hakikatnya adalah 1. Jadi min 1 dibagi 2, maka hasilnya adalah min 0,05P. 2.700 dibagi 2, maka plus 1.350. Kalau dinyatakan dalam bentuk Ki sama dengan, fungsi permintaannya adalah Ki sama dengan min 0,5P plus 1.350. Ini sama saja dengan contoh yang pertama tadi yang saya ucapkan, yang saya kasih yang saya sudah jelaskan terkait dengan fungsi permintaan. Ketika misal yang ditanya adalah jumlah permintaan maksimum berapa, harga maksimum juga berapa, sama saja. Ini sama saja dengan yang tadi itu. Kalau misalkan P yang pertama 500, Q-nya adalah 10. Ketika P2-nya adalah 600, jumlah barang yang diminta adalah 8, berkurang. Sama saja. Ini contoh yang lebih konkret. Kalau misalkan ini adalah, ini sama, dikali silang tadi. Kalau ini dalam bentuk merupakan permintaan terhadap suatu di Mall Kota Pontianak, sama saja. Berapa fungsi permintaannya, ini pakai rumus yang ini, sama saja. Ini berapa banyak sepatu yang harus ya ini sama. Tinggal kawan-kawan pelajari nanti, buatlah grafik ketika misalkan permintaan atau fungsi dari permintaannya adalah ini, grafiknya itu. Kita misalkan yang diminta itu adalah P-nya, P maksimum itu 2.600, artinya ketika misalkan harga paling tinggi itu 2.600, itu jumlah yang diminta 0, artinya tidak ada permintaan. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Silahkan kawan-kawan pelajari lebih lanjut. Untuk slide-nya sudah saya kirim kemarin waktu pertemuan kita terakhir sebelum bulan puasa. Dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di komentar atau WA di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.